Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahabihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah SWT, tidak terasa subhanallah Ramadan berlalu begitu cepat. Sepertiga Ramadan telah berlalu dari kita. Dan inilah memang tabiat waktu, dia cepat berlalu. Maka dia akan meninggalkan orang-orang yang lalai, tidak memaksimalkan waktu Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu, adalah ia membalas amalan sekecil apapun. Ini yang akan kita bahas. Bahwasanya sekecil apapun amal kita, Allah Ta'ala membalasnya. Dan Allah membalasnya dengan cara yang berlipat-lipat. Dan di waktu Ramadan, di bulan Ramadan, kelipatan itu lebih berlipat lagi. Imam An-Nakhai, sebagaimana diikuti Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, satu rakaat di bulan Ramadan sama dengan 1000 rakaat di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Satu tasbih di bulan Ramadan sama dengan 1000 kali bertasbih di luar bulan Ramadan. Dan ini jamaah yang dirahmati, umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Di luar bulan Ramadan tidak seperti itu pahalanya. Ini semua ibu-ibu, bapak sekalian, adalah motivasi agar kita mengisi waktu untuk beramal. Dan umur memang untuk amal, Pak. Perhatikan Al-Quran, Allah Ta'ala menggambar, memotret penyesalan penduduk akhirat. Semuanya karena gak beramal. Qala rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia, kata mereka dalam Al-Quran. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar kami bisa beramal saleh. Orang yang sakaratul maut ketika mati, laula akhartani ila ajrin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Semuanya pengen beramal, Pak. Maka cara Allah memotivasi kita beramal apa? Bahwa Allah Ta'ala menjanjikan sekecil apapun amalanmu, Allah akan lipat gandakan. Maka coba lihat ya ikhwan, a'azzani Allah wa yakum, ada beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya amalan ringan, sederhana tapi luar biasa. Satu contoh misalnya hadis bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, ada seorang sahabat mengatakan, dulu ada seorang wanita yang suka membersihkan masjid, kana taqumul masjid, membersihkan kotorannya. Lalu di wanita ini disebut namanya Ummu Mihjan. Ada yang mengatakan dia adalah wanita yang lemah, miskin dan gak punya keluarga, punya nasab. Tapi dia membersihkan masjid. Beberapa hari Nabi gak melihat, Nabi merasa kehilangan. Faqadaha Rasulullah SAW. Lalu apa kata sahabat? Qalu matat, meninggal. Lalu Nabi mengatakan, afala kuntum adzantumunni, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Seolah-olah sahabat menganggap remeh pekerjaan ini, sehingga nggak perlu disampaikan kepada Nabi SAW. Ini pekerjaan yang tidak ada menurut sebagian riwayat. Sampai Nabi mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburnya. Lalu Nabi mendatangi kuburnya, lalu beliau sholat jenazah. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, inna hadzal qubur mamlu'atun bizulmatan, sesungguhnya kuburan ini tadinya penuh dengan kegelapan. Lalu Allah Ta'ala menjadikan salatku, menjadikan semua kuburan ini menjadi bercahaya. Seorang wanita penyapu masjid menjadi mulia amalannya di sisi Nabi SAW. Sampai Nabi merasa kehilangan, sampai Nabi memarahi sahabat, kenapa gak sampaikan ke saya? Sampai kemudian Allah Ta'ala menjadikan salatnya Nabi untuk satu penghuni, seluruh kuburan mendapatkan cahaya atas itu. Pekerjaan yang kita anggap remeh, Pak. Sepele, membersihkan kotoran masjid, marbot, kalau istilah sekarang marbot di sini. Ini pekerjaan di mata Nabi SAW sangat mulia. Ini yang menjadikan pekerjaan ini mulia. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Baik, ada riwayat lain jemaah, juga Nabi SAW mengatakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada qusna syaukin ala tariq. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis riwayat Muslim. Ada seorang laki-laki melewati sebuah jalan, tiba-tiba ia mendapati ranting gusna syaukin, ranting yang ada durinya begitu. Alat tariki, di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia pun menyingkirkannya.
Kata Nabi SAW, "Fasyakarallahu lahu faghafaralah." Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Pekerjaan, amalan effortless Pak. Hanya sedikit, ada ranting ringan Pak, disingkirkan. Yang kalau dilewati akan membahayakan, menusuk diri orang. Tapi amalan ini begitu besar di sisi Allah, sampai Allah berterima kasih, mensyukuri, dan Allah ampuni dosanya. Amalan ringan tapi ampunan dosa bertahun-tahun Allah ampuni. Bukankah ini rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita ikhwan? 11 bulan terhapus dengan 1 bulan. Terhapus dengan 1 malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Kemudian juga hadis riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam kitab sahihnya juga disebutkan, marra rajulun bi ghasni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhil jannah. Ada seorang melewati sebuah ranting di tengah jalan, lalu ia berkata, demi Allah saya akan menyingkirkannya dari jalan kaum muslimin sehingga tidak melukai mereka. Maka Nabi mengatakan ia dimasukkan surga gara-gara itu. Allahu Akbar. Rahmat Allah besar sekali jamaah. Ramadan adalah bulan rahmat. Nabi SAW mengatakan inna lillahi lanafahat. Allah Ta'ala inna lillahi nafahati rahmatihi. Atau dalam riwayat lain ta'arradu linafahati rahmatillah. Carilah, sambutlah hembusan-hembusan rahmat Allah. Dan diantaranya adalah bulan Ramadan ini. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku diperlihatkan Allah ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Mondar-mandir itu karena senangnya masuk surga. Gara-gara apa? Fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dhin nas. Gara-gara pohon Pak yang ia singkirkan dari tengah jalan yang mengganggu jalannya manusia. Dia mondar-mandir di surga Pak. Dia tidak pernah menyangka amalan itu yang membuatnya masuk surga. Allahu Akbar, ringan. Demikianlah Pak Allah membalas perbuatan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin, dzarrah itu Pak khairan yarah. Dzarrah itu ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan semut Pak, semut yang sangat kecil. Yang kalau ada semut orang kita nggak terasa Pak, orang lain lihat Pak ada semut Pak, saking ringannya. Ada yang mengatakan debu yang kita sudah usap, sisa-sisa ini yang di sini itu namanya tidak terasa kalau dia masih ada. Ada yang mengatakan ketika cahaya matahari masuk ke rumah, lalu ada yang melayang-layang, itu dzarrah. Sekecil apapun. Sampai Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian anggap remeh, anggap enteng, anggap rendah perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar apa? Antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah tersenyum. Wajah tersenyum tidak banyak Pak. Tidak banyak usaha maksudnya, effortless. Tidak bayar, gratis. Hanya sedikit upaya, hanya bibir diangkat. Tapi itu kata Nabi, kebaikan yang akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamarah. Takutlah, jauhkanlah, berlindungilah dirimu dari api neraka. Dengan apa? Walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Bayangkan setengah kurma jamaah bisa menyelamatkan kita dari neraka. Allahu Akbar. Rahmat Allah. Allah maha rahmat kepada kita ikhwan. Jangan pandai enteng. Cuma sedikit ini. Bisa jadi. Bukankah di tengah setengah kurma itu banyak zarrah. Itu banyak berapa zarrah di situ. Yang Nabi mengatakan bisa jadi itu yang menyelamatkan dari neraka. Ada seorang miskin wanita lalu punya anak 2 perempuan. Datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai jam berapa Pak Ivan? Habis waktunya Pak. Masih boleh Pak? Saya boleh. Miskin Pak, datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala minta sedekah. Lalu Aisyah memberi 3 kurma. Waktu itu Nabi juga miskin, banyak uang. Dikasih satu-satu kurma, anaknya satu-satu dan dia sendiri. Anaknya makan karena lapar, ibunya mau makan, tiba-tiba anak ini melihat kurmanya ibunya. Ibunya sudah tahu anak siapa. Lalu kemudian dengan penuh kasih dia belah kurmanya, dibagi setengah-setengah. Aisyah takjub melihat. Lalu apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dia ceritakan kepada Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi. Lalu Nabi sallallahu wasallam apa kata Nabi? Kata Aisyah fa'ajabatni sya'naha. Aku apa namanya? Aku kaget, aku takjub melihat fenomena ini. Aku kagum terhadap sikapnya. Aku ceritakan fadzakartul ladzi sana'at li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha
qad aujaba laha bihal jannah aw i'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan surga untuk wanita itu, atau dengan amalan itu Allah membebaskannya dari siksa neraka. Allahu Akbar. Jamaah jangan pandang enteng, ini kebaikan Pak. Kisah yang menakjubkan, seorang wanita dengan sebab memberi makan Pak. Siapa yang beri makan? Anak darah dagingnya. Kita ini juga Nabi SAW mengatakan, setiap suapan yang kau berikan ke istrimu dihitung sedekah. Illa ujirta, dikasih pahala. Allahu Akbar. Lihat bagaimana rahmat Allah yang begitu besar jamaah. Yang banyak orang rugi karena tidak memanfaatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Zarah itu kecil banget jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Juga hadis Nabi SAW. Ada kata Nabi SAW, ada seorang wanita bagian, yakni pelacur di zaman Bani Israel. Melihat seekor anjing mengelilingi sumur karena haus, mengeluarkan lidahnya. Lalu dengan penuh rahmat dia turun ke sumur, lalu memberi minum seekor anjing ini. Lalu Allah Ta'ala merahmatinya dan Allah mengampuni dosa perzinahan yang bertahun-tahun Pak. Pelacur Pak. Siapa sangka hanya dengan memberi minum seekor anjing Pak, anjing bukan manusia. Makhluk yang paling najis Pak. Tapi Allah Ta'ala takjub dengan wanita ini. Dia pelacur Pak. Tapi siapa sangka sebuah amalan ringan, sederhana, Allah mengampuni dosanya. Rob kita maha rahmat kepada kita jamaah. Oleh karenanya kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kita ini banyak dosa. Tapi Allah Ta'ala mendatangkan satu bulan di mana Allah menginginkan kita. Bahkan disebutkan dalam hadis Allah gembira dengan taubat hambanya. Lebih gembira dari seorang ibu bertemu anaknya. Ada seorang ibu hilang anaknya. Ketika dia temu, dia sayangi. Kata Nabi, Allah lebih menyayangi anaknya dibanding ibu itu. Allah Ta'ala menyayangi hambanya dibanding ibu itu kepada anaknya. Sampai seorang ulama mengatakan, jika di hari kiamat aku disuruh memilih, aku diadili oleh Allah atau diadili oleh ibuku, aku memilih diadili oleh ibuku. Aku memilih diadili oleh Allah karena aku tahu Allah lebih menyayangi hambanya dibanding ibu kepada anaknya. Maksud saya jamaah, rasakan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Sungguh rahmat Allah begitu sempurna, begitu terasa Pak. Pengaruh dari sifat rahmatnya begitu banyak. Sampai Nabi mengatakan, innalillahi, sesungguhnya di setiap malam Allah memilih hamba yang dia ampuni dan disukan dari neraka. Dibebaskan dari neraka setiap malam Pak. Allahu Akbar. Sampai Jibril mendoakan laknat orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Diaminkan oleh Nabi SAW. Nah oleh karena hadirin rahmati Allah, sambut 22 hari tersisa atau mungkin 21 hari tersisa. Hembusan-hembusan rahmat ilahi yang datang menghampiri dan menjemput kita. Namun tentu jamaah sebelum saya tutup, semua amal-amalan ringan dan sederhana ini walaupun kelihatan ringan Pak, tapi dia ditopang oleh suatu kaidah amal yang sangat agung, yaitu apa? Ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW. Inilah amalan yang cepat sampai Pak, yaitu ikhlas. Para ulama mengatakan semua amalan-amalan ini Pak, amalan ikhlas semua. Wanita ini tidak ada yang mata yang melihatnya, dia semua ikhlas. Wanita ini menyapu masjid dengan ikhlas Pak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu. Maka amalan sekecil apapun, kalau dia ada variabel ikhlasnya Pak. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amalan kecil di sisi menurut kita, tapi besar di sisi Allah kalau amalan itu dibangun di atas niat lillahi, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda, ibunda, yang kita ini yang sudah sepuh-sepuh Pak, bersainglah dengan memperbanyak amalan hati. Dan Ramadan, puasa mengajarkan ikhlas. Puasa adalah amalan yang ifrifat mengajarkan kita untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasakan rahmat Allah yang begitu besar. Oleh karenanya Nabi SAW membayarnya dengan berbuat baik Pak. Disebutkan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Beliau bersyukur atas limpahan rahmatnya, kebaikan Allah di bulan Ramadan begitu melimpah. Maka kita balas dengan apa? Berbuat baik kepada manusia di bulan Ramadan. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.